Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. Alokasi pupuk bersubsidi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi ini menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil dalam workshop transformasi kebijakan pupuk bersubsidi menyebut kriteria penerima pupuk bersubsidi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 hektar setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektar. Jadi akan menjadi beberapa klaster atau kriteria petani kecil atau petani miskin dalam rangka kita melindungi petani miskin gitu ya. Terus kemudian peningkatan produktivitas atau menjaga produksi kita. Contohlah kita punya lahan sawah 7.463.948 hektar. Gitu. Jadi lebih dari 7 juta kan? Bagaimana petani yang 7 juta ini, lahan sawah lebih dari 7 juta ini bisa kita memang manfaatkan karena kita sudah berhitung dari luas lahan seperti itu kita punya produktivitas rata-rata per hektar sekian itu kita sudah bisa berhitung berapa sebenarnya potensi produksi kita per tahun dengan indeks pertanaman X misalnya seperti itu. Nah, dengan itulah kita akan kajian transformasi ini kita lakukan. Tak hanya itu, Ali Jamil juga menyampaikan pemerintah tengah melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penembusan pupuk bersubsidi serta penyusunan data penerima pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. Karena secara jangka panjang pemerintah akan menyiapkan sistem subsidi langsung pupuk kepada petani. Di dalam tentu arahan Bapak Presiden di rapat internal kalau saya kira tanggal 15 Maret lalu itu 23 ini, bagaimana kemungkinan berubahnya, bagaimana kemungkinan bertransformasinya dari bantuan pupuk seperti ini, subsidi melalui subsidi, menjadi nanti bantuan subsidi langsung petani. Nah, ini juga tentu bagian yang harus kami bahas di dalam pertemuan ini. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme itu? Beberapa iterasi kita sudah lakukan, manakala dia bertransformasi dari subsidi pupuk melalui BABUN anggarannya ke misalnya ke bantuan langsung pupuk ini kepada para petani. Mekanisme itu tentu sesuaikan dengan regulasi yang ada. Beberapa poin itu menjadi poin atau menjadi hal yang kita bahas di dalam pertemuan ini di dalam rangka satu tadi saya bilang memenuhi arahan Bapak Presiden untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk segera ini pengaturan atau tata kelola pupuk ini bisa bertransformasi untuk lebih baik lagi ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Vika Novianti, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.